amal soleh. Dosa ditanggung oleh orang yang melakukan dosa, gitu. Al-ithmu 'alal mubashir. Ini kaidah usul fikihnya. Dosa itu bebannya ditanggung oleh pelakunya langsung. Nah, Al-Fatihah ini adalah tilawah. Seseorang membaca Al-Quran. Gak hanya Al-Fatihah, Al-Baqarah mungkin, An-Nisa, semua surat Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini akan bermanfaat dan berpahala bagi yang membacanya. Dan tidak bisa dikiaskan dengan tadi harta yang disedekahkan, doa, umroh, haji atas nama orang tua. Beda. Kenapa beda? Pertama, dalilnya itu jelas ada. Tentang doa menjadi pahala yang mengalir ke orang tua, dalilnya ada. Tentang sedekah wakaf atas nama mereka, pahalanya mengalir, dalilnya ada. Tentang haji umroh atas nama mereka, dalilnya ada. Ini yang pertama, dalilnya ada. Adapun untuk kirim Al-Fatihah, dalilnya tidak ada. Yang kedua, kalau kita lihat, kita teliti, ternyata perbedaannya mencolok. Yang pahalanya mengalir itu rata-rata amalan yang memang ada manfaatnya untuk orang banyak, ya kan? Masalah sedekah, wakaf, apapun yang diwakafkan, ya, bangunan, tanah, sumur dan lain sebagainya, mobil, manfaatnya terasa kan untuk orang banyak. Kalau Al-Fatihah nggak ada manfaat untuk orang lain gitu, hanya dirasa oleh orang yang membacanya. Namun bukan berarti kalau gitu kita nggak sayang orang tua dong. Bukan kita nggak sayang, justru saking sayangnya kita kepada orang tua, kita ingin melakukan amalan yang baik dan benar, tidak asal-asalan tanpa dalil gitu. Dan doa terbaik tadi, hadiah terbaik untuk orang tua adalah doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ngalahin semua surat Al-Baqarah, ya, Al-Fatihah atau apapun itu, kalah dengan doa ini untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena artinya luar biasa kan? Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku dan rahmati mereka sebagaimana mereka membimbingku ketika kecil. Seperti itu, Pak. Ya, barakallahu fikum. Sekarang kita orang tua kita Ya. kalau kita bersedekah segelas air, kita untukkan ke kedua orang tua. Apa disebutkan yang orang tua, yang ibu kita, bapak kita, apa kedua orang tua aja? Nah, itu Niat hati yang terbaik itu kembali ke niat di hati. Jadi niat dalam hati sudah cukup. Ketika kita niatkan saya sedekah segelas air, ya, untuk atas nama orang tua, dua-duanya dapat pahala. Iya. Kalau kita menyebutkan satu nama saja, berarti satu nama yang dapat pahala. Jadi cukup secara umum saja. Saya bersedekah, saya berwakaf atas nama orang tua saya. Kalau ditanya siapa nama orang tuanya, sebutkan dua-duanya. Fulan bin Fulan, Fulana bintu Fulan misalkan. Seperti itu. Dan sebenarnya cukup niat dalam hati. Allah sudah tahu kan niat dalam hati kita. Namun andai perlu data, ditanya oleh orang yang dititipi sedekah atau wakaf itu, ya kita sebutkan. Ini sedekah atas nama orang tua kami. Ini wakaf atas nama orang tua kami. Seperti itu. Tetapi kalau kurban nggak ada ya. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia nggak ada. Tidak ada dalilnya. Kenapa? Pertama, memang Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, ternyata keluarga kita yang sudah meninggal dunia bisa dapat pahala dari kurbannya keluarga yang masih hidup. Makanya Rasulullah kan berkurban yang satu domba itu untuk beliau dan keluarganya. Nah, keluarga beliau yang termasuk di sini yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Boleh itu. Jadi diikutkan. Diikutkan. Tetap atas nama orang yang masih hidup kurbannya. Tetapi keluarga yang ada di rumah, keluarga dia, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, tetap dapat pahalanya. Seperti itu. Tidak boleh khusus, ya. Tapi kan kalau kita lihat dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, kalau kita kurban kita kan itu kan kedua orang tua atau satu orang tua kita yang meninggal atau si B, itu kan bermanfaat dagingnya buat orang lain. Harusnya kan orang lain. Nah tadi kan, yang pertama masalah dalil kita singgung. Jadi dilihatnya tidak hanya manfaat atau tidak. Pertama dalil. Dalil dulu. Dalilnya harus ada, yang kedua dilihat manfaat gitu. Jadi dua unsur ini.
harus kita pegang. Memang bermanfaat kurban, tetapi tidak ada dalil untuk mengkhususkan kurban bagi orang yang meninggal dunia. Kalau begitu, boleh nggak kita kurban untuk keluarga kita yang masih hidup dan satu orang 1 ekor domba? Boleh, nggak ada masalah. Kalau bicara cukup, misalkan kita punya keluarga di rumah, 1 istri, 4 anak. Kalau bicara cukup, 1 domba sudah cukup untuk kita dan anak-anak dan istri kita di rumah. Tapi andai kita berlebih hartanya, Ustaz, anak pengen kurbannya semua anggota keluarga 1 ekor hewan kurban. Bagus. Itu pahalanya lebih mantap lagi. Saya sebagai suami 1 ekor domba, istri 1 ekor domba, ya. Atau anak-anaknya misalnya ada 4, tambah 4 ekor domba, masing-masing atas nama mereka, boleh. Tetapi kalau bilang cukup, berbicara cukup, 1 sudah cukup. Atau misalkan pengen kolektif, kebetulan di keluarga ada 7 orang nih, suami, istri, anaknya 5, atas nama mereka semua, 1 ekor sapi, boleh. Walaupun 1/7 sapi, itu sudah mencukupi untuk 1 suami dan keluarganya. Barakallahu fikum. Jadi Islam ini mudah, ya, Islam ini mudah, alhamdulillah. Maka ketika itu berasa, kalau ketika kita berbuat amal soleh, apakah orang tua kita mendapati kebaikan juga, kan? Dan ketika kita berbuat maksiat, apakah orang tua kita ada dampaknya juga? Kalau kita sebagai anak sudah balik, masing-masing hitungan catatan amalnya. Berbeda kalau kita masih di bawah balik. Kita masih kecil, belum sampai dewasa balik. Nah, itu memang tanggung jawab orang tua. Contoh, misalkan hati-hati, kita bawa anak kecil ke masjid. Anak kecil itu ribut, main-main di masjid, lari-lari, teriak-teriak, ya. Pokoknya bikin gaduh, bikin ribut di masjid. Orang tuanya tanggung jawab. Kalau ternyata banyak jamaah yang nanti protes di hadapan Allah. Dulu tuh anak si itu, ya, pernah ganggu kita sholat, pernah ganggu kita kajian misalkan. Orang tuanya bertanggung jawab, karena si anak belum balik. Tapi kalau anak sudah balik, ini masing-masing catatan amalnya. Maka kita sering mengingatkan sebagai orang tua kepada anak-anak bahwa hati-hati nak, kalau sudah balik, sudah dewasa, dosa dan pahala jadi tanggung jawab masing-masing. Ya, nggak bisa dioper-oper gitu, nggak bisa. Jadi jangan terbodohi sama pihak yang mengatakan, santai aja lah, ayo kita maksiat bareng, nanti dosa saya semua yang tanggung. Bohong gitu, nggak bisa dia nanggung dosa-dosa kita. Yang ada ya kita semua disiksa, gitu kan. Jadi masing-masing punya catatan dosa ataupun pahala. Catatan itu berlaku ketika sudah balik, istilahnya mukallaf, terbebani hukum. Barakallahu fikum. Ya. Ya sama seperti tadi Al-Fatihah. Mau Al-Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Al Imran, An-Nisa, Yasin, Al-Falaq, An-Nas, ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena tilawah Al-Quran adalah amalan yang kita membaca Al-Quran, pahalanya untuk yang membaca. Gitu. Dan Yasinan sebetulnya tidak ada dalilnya. Apalagi di malam Jumat misalkan. Yang ada di malam Jumat dan hari Jumat itu disunahkan baca surah Al-Kahfi. Yang jelas riwayatnya, walaupun memang diperbincangkan, tapi banyak mayoritas ulama mensahihkan. Ya, perbanyak sholawat di hari Jumat. Siapa yang baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya, atau di hari Jumat di siangnya, maka dia akan mendapatkan sinar dari Allah Azza wa Jalla, menyinari antara dia dan Ka'bah. Satu riwayat menyebutkan menyinari antara Jumat yang itu dengan Jumat berikutnya. Dan itu dimulai dari Maghrib Kamis. Ketika Kamis sudah masuk Maghrib, nah itu sudah malam Jumat. Mulai sunnah baca Al-Kahfi. Kalau menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, harus dihafal. Karena hadisnya, bukan. Karena hadisnya konteksnya, siapa yang menghafal 10 pertama ayat Al-Kahfi, nah itu akan terjaga. Yu'sam, ya, dilindungi dari fitnah Dajjal. Harus dihafal.
yang pertama cuma ayat tadi udah Pak. Enggak, 1 sampai 10. Ayat awal aja. Pertama 1 sampai 10. Ya, barakallahu fikum. Menambahin terus ya, Al-Fatihah tadi ya. Kita berbincang sama orang yang sering mengirim Al-Fatihah itu. Jadi kita mau bilangin itu kan termasuk doa. Kan baca Al-Quran kita nggak boleh. Jadi apa bedanya Al-Fatihah itu dengan doa? Jadi itu betul-betul. Al-Fatihah bukan doa. Al-Fatihah adalah surat dan ayat Al-Quran. Al-Fatihah bukan doa. Jadi tidak bisa dikatakan Al-Quran adalah doa. Tetapi ada dalam Al-Quran lafaz-lafaz doa. Tetapi tidak semua Al-Quran adalah doa. Cuman memang ada dalam Al-Quran redaksi-redaksi yang kalimatnya doa. Ya, seperti Rabbighfirli wali walidayya. Itu kan ada di Al-Quran gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ada dalam Al-Quran. Tetapi tidak bisa dikatakan Al-Quran adalah doa. Tetapi dalam Al-Quran memang ada doa. Dan Al-Fatihah bukan doa. Bukan doa. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat ya, bukan dikatakan kita baca doa Al-Fatihah, enggak kan? Tetapi membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi jangan salah memahami bahwa Al-Fatihah itu bukan doa. Al-Fatihah bukan doa. Tetapi surat Al-Quran. Dan memang manfaatnya besar. Tetapi untuk orang yang hidup. Untuk orang yang hidup. Ya. Termasuk bisa dijadikan ruqyah. Bahkan seutama-utama ayat atau surat Al-Quran untuk modal ruqyah adalah Al-Fatihah. Kasus ketika ada seorang sahabat yang dia sedang melakukan perjalanan di satu kampung, tiba-tiba ada pimpinan kepala desanya itu yang dia digigit kalajengking, ya, disengat kalajengking. Kata pimpinan desa itu, siapa yang bisa menyembuhkanku? Nanti dikasih kambing. Ya. Akhirnya sahabat ini mengatakan saya bisa, insya Allah. Dan ternyata diruqyah dengan apa? Al-Fatihah. Biidnillah dengan izin Allah sembuh tuh kepala desa itu. Akhirnya diberi beberapa ekor kambing. Yang kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah dan melaporkan. Allah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hendaknya kalian memegang ajaranku dan ajaran para sahabatku. Seperti Abu Hurairah, beres wudu, beres bersuci, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Itu bukan bid'ah, kenapa? Karena para sahabat yang melakukan.